Bab 16. Aku tidak akan meninggalkan Renata, lebih baik kamu lepaskan aku untuknya. Tegas Setia. Air mata Sasi kembali lolos. Bukan jawaban itu yang ingin didengarnya. Tidak, aku tidak ingin melepaskanmu. Lirih Sasi menangis terisak. Memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Walau ucapan Setia selalu mencabik perasaannya. Sasi, itu akan menyiksa dirimu sendiri. Hardik Setia. Kalau gitu tinggalkan Kak Rena. Setia menggeleng. Tidak, aku tidak bisa berhenti mencintainya, balas Setia. Keluar dari kamar meninggalkan Sasi yang masih menangis terisak. Hari ini Sasi memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda, tanpa membicarakannya lebih dahulu pada Setia. Karena percuma, Setia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi padanya kini. Setelah mata kuliah selesai, Sasi berjalan menuju ruang kelas tempat Setia mengajar. Langkahnya terhenti melihat Setia yang keluar dari kelas bersama Renata. Sasi memundurkan langkahnya yang gemetar, melihat Setia berjalan beriringan menggenggam mesra punggung tangan Renata. Renata melihat Sasi, tapi ia memalingkan wajahnya, seolah tak melihat. Dengan mata yang berkaca-kaca, Sasi masih memperhatikan Renata yang kini masuk ke dalam mobil Setia. Entah apa yang difikirkan Renata saat ini, hingga semakin terang-terangan menunjukkan jika mereka berselingkuh. Sasi, bukannya itu suami kamu, kenapa sama wanita lain? Tegur teman kampusnya pada Sasi, yang masih diam termenung di koridor kampus. Sasi tidak menjawab, tapi gunjingan jelas terdengar di telinganya. Sasi pun memutuskan untuk pulang. Malam itu Sasi menyantap makan malam seperti biasanya. Tetap satu meja walau ia merasa sangat muak melihat wajah keduanya. Renata, jadi kapan kamu akan kembali ke Australia, melanjutkan kuliahmu? Tegur ibu mengingat Renata sudah cukup lama menetap di Indonesia. Renata menghentikan makannya. Sepertinya aku ingin bekerja di sini dulu Bu. Sasi yang mendengar hal itu tentu yakin jika Renata berbohong. Sasi mengerti jika alasan kakaknya itu tetap tinggal di Indonesia semata hanya karena Setia. Detik itu pun Sasi mengerti jika alamat perusahaan yang pernah diberikan Renata padanya palsu. Renata tidak bekerja, tapi kan sayang kuliahmu, tegur ibu kembali, mengingat dulu putrinya itu sangat ambisius ingin berkuliah di sana, namun kini justru ingin bekerja di Indonesia. Nanti aku pasti kembali kuliah kok Bu. Aku ke kamar dulu ya. Renata menyudahi makan malamnya, bergegas menuju kamarnya. Ibu sedang buat apa? Sasi menghampiri ibunya yang sejak tadi berkutat di dapur. Ini, ibu mau antarkan makan siang ke tempat kerja Renata, jawab ibu seraya memasukkan lauk pauk dan nasi ke dalam kotak makan. Sasi, kamu tahu kan alamat kantor Renata? Tanya ibu pada Sasi yang masih berdiri di sebelahnya. Oh, aku lupa alamatnya Bu, jawab Sasi terpaksa berbohong, karena kantor yang dimaksud tidak pernah ada. Lalu bagaimana? Ibu sudah masak banyak untuknya. Lebih baik ibu tanyakan langsung ke Kak Renata, usul Sasi. Ibu mengangguk setuju. Ia bergegas mengambil ponselnya dan menghubungi Renata. Bagaimana, Bu, apa kata Kak Renata? Tanya Sasi setelah ibu menutup teleponnya. Katanya Renata sedang di luar sedang menemui kliennya, balas ibu dengan nada kecewa. Semakin membuat Sasi yakin jika Renata berbohong. Sasi duduk termenung di sofa. Rasanya ia tidak dapat lagi mempercayai ucapan Renata ataupun Setia. Dadanya kembali terasa sesak, membayangkan mungkin saja saat ini mereka tengah bercumbu mesra. Sepekan sudah pasca Sasi mengetahui perselingkuhan Setia dan Renata, keduanya tetap bersikap biasa saja tanpa rasa bersalah. Bahkan Setia lebih sering pulang malam. Sayang, ayo makan siang, ujar ibu melihat Sasi menuruni anak tangga. Sayang, kamu sakit? Ibu menatap khawatir wajah Sasi yang tampak pucat. Aku enggak apa-apa kok Bu. Sasi berusaha tersenyum. Langkah gontainya hendak mengambil gelas di pantry, namun pandangannya tiba-tiba terasa buram. Sasi,
Kamu enggak apa-apa nak, seru ibu menopang tubuh Sasi yang terhuyung. Aku enggak apa-apa bu. Sasi mencoba berdiri, namun tidak bisa. Tubuhnya benar-benar terasa lemas, dan pandangannya semakin gelap. Sasi, kita ke rumah sakit ya nak. Ibu yang panik bergegas memapah Sasi keluar rumah. Dengan menaiki taksi mereka menuju rumah sakit. Kenapa Setia tidak bisa ditelepon? Gumam ibu. Sepanjang perjalanan berusaha menelpon Setia tapi tidak sekalipun Setia mengangkatnya. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Tanya ibu. Setelah seorang dokter wanita memeriksa keadaan Sasi yang hampir pingsan, tekanan darahnya sangat rendah, saya akan memberikan obat, dan saya sarankan untuk tidak terlalu stres, karena itu juga mempengaruhi, jelas dokter tersebut. Ibu melirik Sasi yang hanya termenung. Sampai mereka kembali ke rumah, Setia tidak juga bisa dihubungi. Nak, diminum dulu ya obatnya. Ibu meletakkan obat dan segelas air putih di nakas, membantu Sasi bersandar di ranjang dan meminum obat tersebut. Sasi, sebenarnya kamu sedang memikirkan apa? Tegur ibu. Merasa akhir-akhir ini Sasi terus melamun, bahkan rasanya ia tidak lagi melihat senyum manis di wajah putrinya itu. Aku tidak memikirkan apa-apa bu, jawab Sasi terpaksa kembali berbohong. Tidak ingin ibu tahu tentang masalah yang dihadapinya kini. Ia juga tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi sang ibu jika suaminya berselingkuh dengan kakaknya sendiri. Kamu tidak bohong nak, selidik ibu. Tidak bu, aku istirahat dulu ya bu. Sasi berusaha tersenyum. Ya sudah, kamu istirahat ya. Ibu menutupi sebagian tubuh Sasi dengan selimut, lalu keluar dari kamar. Setia, dari mana saja kamu? Ibu menghampiri Setia yang baru tiba di rumah. Ada banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan di kampus, jelas Setia dengan wajah tenangnya. Tapi apa kamu tidak bisa angkat telepon ibu sekali saja? Sasi sakit. Tadi dia hampir pingsan, omel ibu kesal. Merasa selama ini Setia tidak pernah menunjukkan perhatiannya sebagai suami. Sakit. Pandangan mereka berdua langsung tertuju pada pintu utama yang terbuka. Tampak Renata yang baru tiba di rumah. Assalamualaikum bu. Renata berjalan ke arah sang ibu, mencium punggung tangannya. Kamu kenapa nak? Melihat wajah Renata yang tampak pucat, detik berikutnya tubuh Renata hampir tersungkur. Dengan cekatan Setia menopang tubuh gadis itu. Renata kamu kenapa nak? Seru ibu panik, melihat Renata yang tiba-tiba pingsan. Sasi yang mendengar teriakan sang ibu bergegas keluar dari kamar. Ada apa bu? Pandangannya langsung tertuju pada Setia yang masih menopang tubuh Renata, yang sudah tidak sadarkan diri. Kita harus bawa Renata ke rumah sakit, ujar Setia tidak kalah panik. Sasi masih menatap wajah suaminya itu, wajah yang penuh dengan kecemasan, raut wajah yang tidak pernah ditunjukkan padanya. Setia tidak pernah merasa panik akan keadaan Sasi sedikit pun. Semua perhatiannya hanya untuk Renata. Setia menggendong tubuh Renata, memasukkannya ke dalam mobil, disusul ibu juga Sasi yang ikut menuju rumah sakit.